Halo loh, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Dan kita ketemu di akhir pekan ini bersama dengan saya, Hersman Munarif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, sangat terlihat pemerintahan Prabowo mulai mengambil kebijakan terkait dengan isu-isu yang populis, yang ini berbeda banget dengan pemerintahnya Jokowi. Adik Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo, mengatakan Kejaksaan Agung itu akan mengejar pengemplang pajak sawit yang nilainya mencapai 300 T. Hasim juga menyinggung disparitas 10 keluarga kaya yang jumlah kekayaannya lebih kaya dari 114 juta rakyat Indonesia. Dan nah, ini yang menarik. Hasim mengaku jujur dia bersama Prabowo itu termasuk di kelompok orang-orang super kaya itu. Iya, cukup menggetarkan dan menghebohkan kalau berita itu diucapkan langsung oleh Gerindra, dalam hal ini Hasim Joyo itu mengejar para pengemplang pajak. Dan tentu Pak Prabowo ada dalam cara berpikir yang sama. Sorry, bukan pengemplang pajak, ya pengemplang pajak sawit terutama itu. Dan diterangkan di situ bahwa statistik yang udah kita tahu bahwa 4 orang Indonesia itu menguasai lebih dari 120 juta pendapatan nasional. Jadi yang kita sebut sebagai disparitas. Tetapi yang mendebarkan adalah itu diucapkan langsung sebagai semacam kebijakan pemerintahan baru, yaitu memastikan bahwa para pengemplang pajak itu harus bayar ke negara 300 triliun atau apapun angkanya. Kan ini satu hal yang orang mulai bikin analisis. Bukankah Pak Hasim juga ada di dalam industri-industri yang sifatnya ekstraktif itu? Jadi kuriositas publik adalah justru untuk mengetahui apa sebetulnya di belakang ide ini. Tentu ini ide yang kontroversial, tapi saya kira banyak orang yang sepakat bahwa Pak Hasim itu mengambil risiko untuk sebut aja dia menjadi sangat populis, tapi sekaligus orang akan persoalkan harta beliau, kan itu konsekuensi dari ucapan publik seseorang yang adalah bagian dari kekuasaan tuh. Tapi sekali lagi ini soal yang saya anggap penting untuk mulai kita pastikan bahwa kebijakan pemerintahan Pak Prabowo akan betul-betul berpihak pada rakyat. Kontroversi pasti ada, tetapi janji untuk mengejar para pengemplang pajak itu juga semacam kontras dengan pemerintahan sebelumnya yang gagal untuk mengembalikan harta ekstraktif, harta yang digali dari bumi Indonesia, tapi kemudian diparkir di bumi yang lain, di bumi negeri lain, kan. Itu peristiwa ini yang bisa jadi batas keadilan sosial tuh. Dan melewati batas itu artinya ada pengkhianatan terhadap negara tuh. Jadi mereka yang ngemplang pajak, mereka yang tidak mengembalikan hasilnya ke rakyat itu dianggap sebagai pengkhianat negara. Kita mau lihat apa konsekuensi dari ucapan Pak Hasim bahwa negara harus mengejar para pengemplang pajak ini. Ya mungkin juga diketahui bahwa para pengemplangnya udah lari ke luar negeri. Kalau kita amati setidaknya ada dua pidato Pak Prabowo yang terbaru itu. Pertama saat pelantikan di MPR dan kedua saat memberikan pengantar pada sidang paripurna kabinet yang pertama ya. Dan kita akan menangkap adanya paradigma yang cenderung sosialis atau lebih tepatnya dikembalikan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Tapi pertanyaannya dengan kabinet seperti sekarang ini, apakah hal itu bisa diwujudkan? Ya pada akhirnya kita mesti balik pada filosofi dasar bernegara. Kan yang kita sebut sebagai ilmu ekonomi sebetulnya dia pertama-tama adalah soal ideologi, yaitu bagaimana menghitung ongkos sosial dari kebijakan publik, bagaimana memastikan bahwa biaya batin manusia yang terpapar kemiskinan itu juga adalah bagian dari akibat dari satu sistem ekonomi itu. Jangan sekedar dianggap itu sebagai sunk cost gitu, sesuatu yang nggak ada nilainya tuh. Kita menguji pemerintah ini berdasarkan prinsip itu. Apakah ekonomi yang akan dihasilkan atau sistem ekonomi atau cara berpikir ekonomi dari kabinet ini hanya semata-mata dikendalikan oleh market ekonomi, atau berupaya untuk menjadikan market ekonomi sekedar sebagai sinyal efisiensi, tetapi dia mesti menghasilkan distribusi di tingkat bawah. Itu yang
saya mau terangkan bahwa jangan sampai market ekonomi ini meresap sampai ke wilayah bahkan wilayah adat lalu menjadi market society. Market ekonomi diperlukan untuk mengefisienkan sinyal pasar. Supply demandnya berapa, itu efisiensi antara produksi dan konsumsi. Itu boleh aja tuh dijadikan sebagai pedoman. Tetapi negeri ini tidak dirancang untuk jadi negeri yang kapitalistis atau bahkan libertarian. Jadi perlu untuk mulai memahami paradigma ekonomi dari pemerintahan ini supaya kita bisa halangi market ekonomi beroperasi menjadi market society. Market society artinya semua hal yang bersifat kultural itu harus dikomoditifikasi. Semua hal yang bersifat keakraban manusia itu bisa dikonversi menjadi sekedar pemenuhan bangunan. Kalau seorang digusur dari habitatnya, dianggap ya dia digusur dari rumahnya, kita bisa gantiin rumah yang lain tuh. Itu kan namanya mengubah market kultur budaya itu menjadi market society. Seseorang yang digusur, dia digusur bukan sekedar dari bangunannya, tapi dari habitat hidupnya tuh. Nah, kita balik pada prinsip-prinsip prinsip-prinsip perlindungan rakyat dengan memastikan bahwa seseorang yang ada di dalam habitatnya justru mesti dilindungi. Kalaupun dia mesti dipindahkan ke tempat yang betul-betul identik atau menuju identik dengan keindahan hidup dia di tempat yang dia pilih itu. Jadi negara memang bertanggung jawab terhadap kehidupan sosial masyarakat, dan itu yang memungkinkan kita menganggap bahwa pemerintahan Pak Prabowo memang sedang mengarah pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sekali lagi ideologi pembangunan Prabowo ini mulai terlihat dan akan diuji di dalam kebijakan-kebijakan berikutnya, termasuk soal Omnibus Law, soal hukum lingkungan yang sifatnya ekstraktif dan eksploitatif, kan itu dasarnya. Sekaligus kita ingin ingatkan bahwa apakah pikiran-pikiran semacam ini juga bermukim di dalam kabinetnya melalui penempatan orang-orang kementerian. Nah, balik soal mengejar pengemplang pajak sawit sebesar 300 T ini. Ini kan soal serius nih Bung Rocky, karena ini kan kita tahulah kalau udah urusannya sampai soal sawit, industri ekstraktif itu bukan hanya mainan dari para pengusaha itu, tapi juga mereka yang ada di pemerintahan, ini di kalangan aparat penegak hukum itu juga ikut bermain. Ya, dalam soal mengejar para pengemplang pajak ini, siapa mengejar siapa itu masalahnya kan. Kalau soal tax amnesty itu udah dianggap udah gagal soal itu, karena itu justru menyebabkan negosiasi akhirnya tuh. Oke, bayar separuh dulu, nanti nggak usah, dan itu nggak akan masuk ke kas negara. Tetapi yang diucapkan mengejar atau memastikan bahwa pengemplang pajak ini mesti bayar ke negara 300 triliun misalnya, itu harus terarah pada satu orang atau pada satu kelompok. Kan sinyal itu mesti jelas pada siapa potensi untuk mencegah kaburnya seseorang, mencegah bribery lagi pada pejabat-pejabat hukum, itu yang mesti diterangkan. Jadi Pak Prabowo mengucapkan itu tentu dengan arah yang konkret tuh, pada siapa, pada kelompok siapa, dan apa yang akan kita peroleh kalau ngejar pajak itu dimaksimalkan. Dan itu juga inline dengan pembentukan kekuatan-kekuatan di bidang penegakan hukum. Jadi sebetulnya kita harus lihat selalu sistem berpikir dari kabinet ini di dalam aturan ideologis, bukan sekedar aturan regulasi hukum. Secara ideologis, memaksa seseorang untuk mengembalikan hartanya, itu artinya negara berperan untuk menjaga supaya harta itu sesuai dengan pasal 33 kita kembali pada pemerintah, kembali pada rakyat, kembali pada negara kan. Jadi korporasi oke aja, boleh aja lakukan akumulasi, tetapi negara berhak atau wajib untuk memastikan bahwa hasil akumulasi itu harus berubah menjadi distribusi kemakmuran. Itu yang mesti dikonversi dalam kebijakan, dan kebijakan-kebijakan yang diandalkan oleh Prabowo ini yang sifatnya sosialistis itu harus dipahami oleh menteri-menteri. Jadi jarak antara ideologi pembangunan dan teknokratisme dari menteri-menteri itu juga harus diuji langsung pada kebijakan mereka. Apalagi kalau kita lihat bahwa menteri-menteri ini kan kebanyakan disorongkan oleh presiden sebelumnya.
Jadi banyak menteri yang justru datang atau tiba lagi dengan problem yang sama, tetapi dengan cara berpikir yang sama, yaitu akumulasi, akumulasi, akumulasi. Sementara kalau kita ikuti narasi dari Pak Hasyim dan Pak Prabowo, yang harus terjadi adalah distribusi, 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 kan? Itu intinya, kan? Jadi kapasitas akumulasinya oke, tetapi negara harus mampu untuk menjamin distribusi yang adil tuh. Dan itu sebetulnya yang kita sebut sebagai cara berpikir pasar yang dikendalikan oleh sistem atau imperatif kemakmuran yang dipastikan melalui konstitusi kita. Dan itu sudah berkali-kali dibicarakan di dalam banyak kesempatan oleh LSM, oleh universitas, oleh film-film yang dibuat untuk memastikan tidak ada perusakan lingkungan. Jadi sekarang timbul satu masalah, apakah ucapan Pak Hasyim dan Pak Prabowo itu inline dengan komposisi kabinet yang dia bangun hari ini? Ini ya, kalau Pak Prabowo fokus pada kebocoran pajak, apalagi di sektor industri ekstraktif, yang ini kan angkanya gede banget ya ini, dan dipastikan sebenarnya kalau ini memang efektif, ya pasti ini Pak Prabowo nggak perlu naikkan pajak-pajak rakyat, termasuk pajak apa itu PPN dan sebagainya ya. Cukup dari sini aja digarap serius, itu aman lah APBN ya. Nah, tapi kan masalahnya para pemain besar ini, seperti saya sebut tadi sebelumnya, nggak bermain sendirian. Dana-dananya juga ini nggak dinikmati oleh mereka sendiri, banyak mengalir kepada pejabat negara, para penegak hukum, dan orang-orang yang ada atau dekat dengan kekuasaan. Tentu masyarakat sipil hanya bisa menagih melalui sosial media, tetapi tagihan utama terhadap konsistensi dan janji-janji presiden atau kabinet ini itu adalah fungsi dari DPR. Jadi DPR, terutama di situ ada PDI, pasti akan lakukan semacam sebut saja kabinet bayangan untuk membayang-bayangi kabinet yang ada sekarang, kan. Karena hanya dengan cara itu kita bisa pastikan ada kontrol publik melalui representasi kita di DPR. Dan bagus sebetulnya kalau komisi-komisi itu mulai fokus pada mana komisinya di DPR yang partnernya itu ada pemerintah, yang tadi diterangkan oleh Pak Hasyim itu harus memantau pengembalian aset negara, pengembalian kekayaan negara, pengembalian pajak negara. Kan mesti ada komisi yang langsung mengarah pada itu, atau sebut task force atau apa aja namanya. Tetapi begitu isu ini diucapkan, itu artinya ada yang serius. Jadi mengejar pengemplang pajak itu harus juga inline dengan komisi di DPR yang memantau setiap saat proses pengejaran itu. Kan DPR mesti aktif juga memberitakan pada publik bahwa oke, pemerintah sudah sampai pada tahap mengirim orang untuk menangkap di luar negeri ke para industriawan atau CEO yang udah kabur tuh. Kan banyak kita tahu modal kita itu, kapitalnya itu keluar, tidak masuk ke Indonesia, tidak kembali ke Indonesia tuh. Yang mungkin kalau kita ingat ya, zaman Pak Harto juga terjadi pengurasan sumber daya, tapi yang balik ke Indonesia kembali ke APBN masih mungkin 35 sampai 40% dalam bentuk impres, SD impres, sekolah, puskesmas segala macam. Zaman Pak SBY mungkin tinggal 30%, tapi zaman Pak Jokowi kemarin kan udah di bawah 10%. Jadi kelihatannya itu yang mau dipulihkan, bahwa oke, lakukan akumulasi, silakan korporasi untuk menggali atau memanfaatkan izin-izin negara, tetapi prinsipnya itu harus kembali pada rakyat. Dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk pajak terutama itu, dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk CSR. Jadi semua itu yang kita akan tagih melalui kekuatan opini publik, tapi sekaligus meminta supaya PDIP yang mengambil sikap oposisi, Nasdem juga saya kira, walaupun Nasdem agak tidak terus terang, dia mengatakan bahwa ya kami tidak akan masuk kabinet, tapi kami menganggap kabinet ini kabinet yang harus dibantu. Ya oke, cara membantunya adalah dengan ikut memantau janji-janji dari Presiden Prabowo untuk mengejar mereka yang merampas kekayaan negara. Yang dari awal ide dari Prabowo itu tetap selama 3 kali mau jadi calon presiden, tetap istilah bocor itu saya kira melekat di dalam benak beliau. Jadi jangan sampai bocor itu bertambah besar. Maka mulai sekarang kita tunggu langkah dari DPR terutama untuk memastikan bahwa pemerintah serius untuk mengejar para pengemplang pajak.
Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.